banyak membuat div wrapper tambahan. Di sini batasan suatu dimensi mulai terlibat. Flexbox bekerja dengan prinsip konten menentukan layout, yang berbeda dengan kakaknya CSS Grid yang bekerja dengan prinsip layout ditentukan oleh konten. Meskipun sudah ada teknologi yang lebih baru, Flexbox tetap menjadi alat paling esensial di sabuk perkakas frontend developer. Kompatibilitasnya sudah hampir 100% di semua browser modern, dan performanya sangat ringan. Pemahaman mendalam tentang cara kerja FlexWrap untuk menangani item yang meluber ke baris baru juga sangat krusial untuk membuat galeri responsif sederhana. Singkatnya, Flexbox adalah tentang distribusi ruang dan penyelarasan. Jika kamu ingin menata benda-benda dalam satu garis lurus atau satu tumpuan, Flexbox adalah pilihan terbaikmu tanpa keraguan. Yang keempat yaitu CSS Grid System Arsitek 2 dimensi. Jika Flexbox adalah penguasa satu dimensi, maka CSS Grid Layout adalah dewa tata letak utama dimensi yang sesungguhnya diciptakan untuk mengenai baris dan kolom secara bersamaan, memungkinkan kita membagi halaman web menjadi wilayah-wilayah utama seperti papan catur. Sebelum ada grid, developer terpaksa menggunakan framework seperti Bootstrap yang menangani situs dengan sederhana. CSS Grid, kekuatan layout dikembalikan dengan ke tangan CSS native. Kita bisa mendefinisikan struktur halaman yang sangat kompleks dengan kode bersih, semantik, dan perlu elemen div tambahan yang tidak perlu. Konsep dasar grid dimulai dengan mendefinisikan tracks menggunakan grid template column dan grid template rows pada elemen induk. Fitur paling artistik dan intuitif dari CSS Grid adalah grid template areas. Bayangkan kamu bisa menggambar layout websitemu langsung di dalam kode CSS menggunakan teks ASCII. Kamu bisa menamai area gridmu seperti header, disbar, sidebar, konten, dan footer, lalu menyusunnya dalam properti grid template areas. Ini membuat kode CSS sangat mudah dibaca dan dipahami oleh manusia. Jika kamu ingin memindahkan sidebar dari kiri ke kanan, memindahkan footer ke atas ke bawah, cukup kamu mengubah string teks di CSS tanpa perlu menyentuh struktur HTML sama sekali. Ini adalah pemisahan sejati antara struktur HTML dan presentasi yang diidam-idamkan selama ini. Sebagai arsitek web, kamu harus tahu kapan menggunakan grid dan kapan menggunakan Flexbox. Aturan praktisnya adalah gunakan grid untuk tata letak halaman utama yang membutuhkan presisi 2D, dan digunakan Flexbox untuk menyusun komponen-komponen kecil di dalam sel grid tersebut. Untuk seperti menyusun ikon dan teks di dalam tombol, kedua bukanlah musuh, melainkan pasangan yang saling melengkapi. Menggabungkan keduanya memberikan kontrol visual yang mutlak yang tidak pernah dimiliki oleh generasi developer sebelumnya. Responsive strategi desain yang cair seperti air. Ini yang kelima. Di area di mana penggunaan mengakses internet melalui jam tangan pintar, kulkas, tablet lipat, hingga layar TV raksasa. Konsep satu ukuran untuk semua sudah lama mati. RWD adalah filosofi bahwa desain web harus bersifat cair dan adaptif, respon ukuran dan kemampuan perangkat pengguna. Strategis teknis utama untuk mencapai ini adalah media coherence, yang memungkinkan CSS untuk menerapkan gaya yang berbeda berdasarkan kondisi tertentu seperti lebar layar. Media query bertindak sebagai skala kondisional. Jika layar terlihat lebar dari 768 pixel, maka ubah susunan kolom dari vertikal menjadi horizontal. Tanpa fitur ini, web di HP akan terlihat seperti di desktop yang diperkecil, yang tidak terbaca dan sulit diklik. Memilih breakpoints adalah seni tersendiri. Kesalahan umum pemula adalah menerapkan breakpoints berdasarkan perangkat spesifik, misalnya 375 pixel untuk iPhone X atau 768 pixel untuk iPad. Ini adalah strategi yang rapuh karena gadget baru dengan ukuran layar aneh muncul di setiap minggu. Strategi benar adalah menentukan breakpoint berdasarkan konten. Ubahlah layoutmu
ketika kontennya mulai terlihat jelek atau sulit dibaca. Jika tulisan kolom menjadi terlalu panjang dan gambar menjadi terlalu kecil, itulah saatnya kamu membuat breakpoint baru. Dengan cara ini, desainmu akan tetap terlihat bagus di perangkat apapun yang ada sekarang maupun yang akan dirilis di masa depan. Bahkan perangkat yang sebelumnya ditemukan sekalipun. Masa depan desain responsif yang sedang bergerak melampaui ukuran layar menuju kontainer QRS. Media query memiliki kelebihan terbesar. Ia hanya melihat ukuran viewport, bukan ukuran tempat komponen itu berada. Kontainer QRS memungkinkan sebuah komponen untuk mengubah gayanya berdasarkan lebar elemen induknya. Ini berarti sebuah komponen bisa terlihat berbeda saat diletakkan di sidebar yang sempit dibandingkan saat diletakkan di area konten utama yang lebar, tanpa perlu menulis kelas modifier tambahan. Terakhir ini kita harus mulai mengadopsi logical properties. Web bersifat global dan tidak semua bahasa dibaca dari kiri ke kanan. Bahasa Arab atau Ibrani dibaca dari kanan ke kiri dengan menggunakan property logis. Layout kita akan otomatis membalik dirinya sendiri saat arah bahasa dokumen berubah, tanpa perlu menulis ulang file CSS untuk mode RTL. Ini adalah bentuk responsivitas terhadap budaya dan bahasa, memastikan aplikasi kita siap untuk skala global sejak hari pertama. Responsivitas jati adalah tentang fleksibilitas total terhadap perangkat, konten, dan terhadap penggunanya. Yang keenam yaitu integrasi keislaman, harmoni, keseimbangan, dan fikih prioritas. Dalam pandangan Islam, keindahan jamal adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah itu indah dan menciptakan keindahan." Hadis riwayat Muslim. Ketika kita mempelajari CSS untuk mempercantik tampilan web, kita sedang meneladani sifat ilahiyah ini. Namun keindahan dalam Islam tidak berdiri sendiri. Ia harus berlandaskan pada mizan dan nizam. Alam semesta ini diciptakan dengan ukuran dan tata letak yang presisi. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qamar ayat 49, "Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran." CSS Grid dan Flexbox adalah alat bagi kita untuk meniru keteraturan ilahi tersebut di layar digital, menempatkan setiap elemen pada posisi yang proporsional agar enak dipandang dan mudah digunakan. Konsep The Box Model mengajarkan kita tentang pentingnya hudud dan adab dalam berinteraksi. Dalam Islam, setiap individu berhak memiliki privasi dan ruang pribadi yang tidak boleh dilanggar, serta memiliki benteng perlindungan diri, margin mencegah elemen saling bertabrakan dan menumpuk. Mirip dengan adab pergaulan Islam yang mengajarkan kita untuk menjaga jarak sosial yang sehat dan tidak mencampuri urusan lain, dan memberikan ruang bagi orang lain untuk bernafas. Sebuah layout yang berantakan karena margin yang tumpah tindih ibarat kehidupan sosial yang kacau tanpa adab, di mana hak-hak individu saling dilanggar. Prinsip spesifikasi dan cascade dalam CSS adalah analogi teknis yang sempurna. Untuk memahami fikih aulawiyat dalam CSS, aturan yang lebih spesifik akan mengalahkan aturan yang umum, dan aturan yang datang belakangan akan menimpa yang terdahulu. Dalam Islam, tidak semua amal yang memiliki bobot yang sama. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang perintah yang bersifat umum, dan dalil yang bersifat khusus. Yang mengkhususkan dalil umum, seorang muslim yang bijak seperti browser yang merender CSS harus tahu aturan mana yang harus diprioritaskan saat terjadi konflik kepentingan. Kita mendahulukan kewajiban Allah di atas ekspektasi manusia, menciptakan hierarki kehidupan yang kokoh dan tidak ambigu. Teknologi responsive design mencerminkan karakter Islam yang salih likuli zaman wa makan. HTML ibarat akidah dan prinsip dasar syariat yang tetap tidak berubah. Sedangkan CSS ibarat fikih atau muamalah yang fleksibel dan adaptif, serta konteks Islam memberikan ruang ruksah bagi musafir, orang sakit, atau kondisi darurat lainnya. Demikian pula desain web yang responsif beradaptasi dengan keterbatasan layar pengguna. Kita tidak memaksa tampilan desktop yang berat kepada pengguna HP yang lemah. Sebagaimana Islam tidak membebankan syariat di luar kesanggupan hambanya. Terakhir, filosofi di balik Flexbox dan Grid.
adalah tentang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya yang menggunakan definisi dari adil. Lawan dari adil adalah zalim. Jika kita menggunakan tabel layout atau menggambarkan elemen teks tumpah dari kontainernya, kita sedang berlaku tidak adil terhadap konten tersebut. Mendesain layout yang rapi di mana main axis dan cross axis selaras adalah bentuk ikhtiar kita untuk menegakkan keadilan visual sehingga informasi dapat tersampaikan dengan hak dan jelas, meminimalisir kesalahpahaman bagi siapapun yang melihatnya. Yang ketujuh, kesimpulan menguasai ruang dan posisi. Bab ini telah mengungkapkan misteri di balik tata letak web modern, membebaskan kita dari praktik coba-coba yang melelehkan. Berikut adalah intisari arsitektural yang harus kamu pegang teguh. Yang pertama yaitu adalah kotak realitas. Kita belajar bahwa di mata browser segala sesuatu mulai dari teks hingga gambar hanyalah kotak persegi panjang box model. Mengabaikan padding, border, dan margin adalah resep untuk layout yang berantakan. Resep global box sizing dan border box adalah langkah wajib pertama di setiap proyek. Yang kedua yaitu spesifitas adalah mata uang. CSS bukanlah hanya soal gaya tapi soal hierarki kekuasaan. Kita memiliki bahwa menggunakan ID untuk styling adalah hutang teknis yang membuat kode kaku dan sulit ditimpa. Arsitek yang bijak menjaga grafis spesifitas tetap datar dengan mengandalkan kelas. Flexbox untuk garis, grid untuk bidang. Kita mematahkan mitos bahwa grid menggantikan flexbox. Keduanya adalah mitra. Flexbox menguasai penyelarasan satu dimensi untuk komponen mikro, sementara grid menggunakan tata letak dua dimensi yang kompleks untuk struktur makro halaman. Menggabungkan keduanya adalah kunci desain yang kokoh. Responsivitas bukan sekadar ukuran layar. Desain responsif modern melampaui media queries tradisional. Dengan pendekatan mobile first, kita membangun fondasi yang ringan untuk perangkat kecil lalu menambahkan kompleksitas untuk layar besar. Container queries kini membuka era baru di mana komponen beradaptasi dengan wadahnya, bukan hanya viewport browser. Logika di atas angka ajaib. Kita meninggikan kebiasaan menggunakan magic number seperti margin left 337 pixel yang rapuh sebagai gantinya. Kita menggunakan unit relatif, fungsi calc, dan sistem layout yang dinamis agar desain kita tetap cair dan adaptif konten yang tidak terduga. Terima kasih telah mendengarkan video singkat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.